Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Usulfa di sini. Nggak bosan kan dengar suaranya Usulfa? Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi IPA. Masih di tema 1. Kalau sebelumnya kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, apa saja perkembangbiakan pada hewan? Masih sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk hewan itu juga mengalami dua jenis perkembangbiakan, yaitu secara generatif maupun secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan itu apa saja ya? Kita lihat ya. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif itu terbagi menjadi 3, yaitu secara bertelur atau yang disebut ovipar, kemudian melahirkan atau beranak disebut vivipar, dan ada juga hewan yang berkembang biak secara bertelur maupun melahirkan dan dinamakan ovovivipar. Nah, di sini ada 3 gambar contoh hewan. Yang pertama, ini adalah gambar ayam. Dia berkembang biak secara ovipar. Kemudian ini gambar kucing. Dia berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ini adalah hewan kadal. Dia berkembang biak secara ovovivipar. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, ini ada beberapa contohnya. Ada hewan burung, hewan ikan, hewan serangga, dan hewan amfibi. Siapa yang masih ingat apa itu hewan amfibi? Nah, hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat maupun di laut. Nah, untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu mengalami 2 pembuahan, baik itu pembuahan dalam atau internal dan pembuahan luar atau eksternal. Nah, pembuahan dalam itu terjadi di dalam tubuh hewan betina. Nah, biasanya terjadi pada kelompok burung dan serangga. Sedangkan pembuahan luar atau eksternal itu terjadi di luar tubuh betina. Misalnya apa? Misalnya pada ikan emas. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut juga vivipar. Nah, sebenarnya hewan ini juga menghasilkan telur, tetapi telurnya tidak terbungkus oleh cangkang dan tidak dikeluarkan dari tubuh betina. Nah, telur itu dibuahi oleh sperma di dalam rahim. Kemudian mengalami perkembangan menjadi janin dan menjadi bayi ketika dilahirkan. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan itu ada kelompok mamalia, baik itu mamalia darat maupun mamalia air. Nah, mamalia darat contohnya ada sapi, kambing, kucing, anjing, dan lain-lain. Sedangkan mamalia air itu ada lumba-lumba, pesut, dan paus. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak atau melahirkan atau yang disebut ovovivipar. Nah, maksudnya gimana? Kok bertelur dan beranak? Ya, hewan ini berkembang biak dengan perpaduan antara bertelur dan melahirkan. Hewan betina itu juga mengeluarkan telur, tetapi telurnya berisi calon bayi yang hampir sempurna. Jadi saat telur tersebut dikeluarkan, saat itu pula bayi dilahirkan.
Nah, contohnya apa hewan yang bertelur dan beranak? Contohnya adalah hewan-hewan dari bangsa reptil. Contohnya apa? Ada ular, kemudian ada kadal, ada iguana, ada komodo, dan yang lainnya. Okay? Nah, apa perbedaan antara hewan yang bertelur atau ovipar dan hewan yang melahirkan atau vivipar? Okay? Kalau kita perhatikan, hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, dia termasuk dalam kelompok mamalia atau hewan menyusui. Nah, hampir sama dengan manusia, okay? Manusia itu juga istilahnya mamalia juga. Tapi bukan berarti manusia itu termasuk hewan, bukan, okay? Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki daun telinga. Nah, ini ada gambar monyet contohnya. Monyet itu adalah salah satu, ini bukan monyet ya, ini orangutan. Okay? Nah, hewan ini kalau kita perhatikan dia mempunyai daun telinga. Sedangkan hewan yang bertelur atau ovipar, di sini ada contohnya, anggap saja bebek, okay? Dia tidak memiliki daun telinga. Ayam, dia ovipar, dia juga tidak memiliki daun telinga. Okay? Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Sudah pasti karena melahirkan itu ada bayi dan dia biasanya menyusu, gitu. Okay? Jadi sang betina dia akan memiliki kelenjar susu. Sedangkan hewan yang bertelur dia tidak memiliki kelenjar susu. Okay? Ayam tidak menyusu sama ibunya. Okay? Dia sudah bisa mencari makanan sendiri. Kemudian tumbuh rambut di sekujur tubuh. Nah, ini ya kelihatan. Begitu pula dengan sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Nah, mereka memiliki rambut di sekujur tubuhnya. Nah, untuk hewan yang bertelur bukan rambut tetapi memiliki bulu, okay? Memiliki bulu-bulu. Kemudian untuk hewan melahirkan dia memiliki masa mengandung, okay? Mengandung janin calon bayi. Sedangkan untuk hewan yang bertelur dia tidak memiliki masa mengandung karena tidak mengandung, okay? Kemudian yang terakhir untuk hewan melahirkan dia bernapas dengan paru-paru. Kalau hewan bertelur macam-macam, okay? Ada yang lewat kulit, misalkan pada kata atau amfibi, ada yang lewat paru-paru. Kalau burung berarti dia lewat paru-paru juga, ada pemberi udaranya juga. Okay? Nah, kemarin kalian sudah sempat mencatat tentang materi ini, tapi jika ada tambahan nanti silakan ditambahkan lagi di catatan. Nah, selain berkembang biak dengan cara generatif, hewan ada juga yang berkembang biak secara vegetatif. Apa itu vegetatif? Jadi tidak ada perkawinan, tidak ada pertemuan antara sel telur betina dan jantan. Okay? Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah tunas. Tunas di sini berbeda dengan tunas perkembangbiakan tunas pada tumbuhan. Okay? Nah, tunas pada hewan itu terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Contohnya apa? Contohnya adalah hidra dan anemon laut. Nah, ini adalah contoh gambar anemon laut. Kalau kita sering lihat di TV, misalkan pada filmnya Nemo, ini ada ikan badut, atau kalau di TV namanya ikan Nemo, dia sering bersembunyi di tempat ini, dan kadang kita mengira bahwa ini adalah tumbuhan. Bukan, ini adalah hewan. Okay? Ini adalah hewan. Yang kedua,
berkembang biak dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Jadi hewan itu dapat berkembang biak atau membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya. Okay? Contohnya apa? Contohnya adalah cacing planaria sp atau kita sebut cacing pipih. Ini ada contohnya. Jadi satu individu, kemudian dia terbagi atau dibagi menjadi 3, maka akan terbentuk 3 individu baru. Kalau kita potong jadi 4, akan membentuk 4 individu baru. Okay? Jadi di sini kalau kita belajar IPA, terutama tentang makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia, kita jadi tahu betapa kuasanya Allah. Okay? Hal yang sekecil ini, Masya Allah, kita jadi semakin bisa mentadaburi apa yang Allah berikan kepada kita. Okay? Betapa menakjubkannya ciptaan Allah, betapa amazing. Okay? Nah, belajar ilmu alam secara tidak langsung kita juga belajar tentang kekuasaan Allah. Okay? Jadi jangan pernah lupa untuk bersyukur, jangan pernah lupa untuk berterima kasih sama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan setiap kewajiban yang memang ada pada diri kita. Okay? Kemudian yang ketiga itu adalah parthenogenesis. Okay? Apa itu parthenogenesis? Parthenogenesis itu hewan berkembang biak, dia membentuk embrio tanpa proses pembuahan. Contohnya apa? Contohnya hewan lebah, tawon, dan semut. Nah, itu tadi perkembangbiakan hewan baik secara generatif maupun vegetatif. Okay? Untuk memperluas wawasan kalian tentang perkembangbiakan hewan, kalian bisa membaca di LKS maupun di buku PR yang sudah diberikan dari sekolah. Di situ ada banyak sekali materi, bisa kalian pelajari. Okay? Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan mengerjakan latihan soal di situ tanpa harus menunggu perintah dari Usufa. Okay? Nah, ini ada info tambahan dari Usufa. Ada hewan yang namanya platypus. Nah, hewan platypus ini hewan yang unik karena dia bertelur, tapi juga mempunyai kelenjar susu. Okay? Hewan platypus itu bertelur di dalam lubang, kemudian telur itu menetas setelah umur 12 hari. Nah, setelah anaknya keluar dari telur, dia akan menyusui dan memelihara anaknya sampai dewasa. Okay? Ini adalah hewan platypus. Ini juga salah satu keajaiban alam yang diciptakan oleh Allah. Okay? Masya Allah. Nah, itu yang bisa Usufa sampaikan tentang materi perkembangbiakan hewan, baik secara generatif maupun vegetatif. Jangan lupa untuk mencatat materi yang disampaikan. Kalau sudah dicatat, ya sudah. Kalau belum dicatat, segera dicatat. Kalau ada materi tambahan, tinggal ditambahkan. Okay? Sekian dari Usufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.